Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Baibana. Pada kesempatan kali ini akan mendampingi Bapak Ibu serta Sobat KSI sekalian dalam program Membina Raport Belajar Konseling Bersama. Banyak sekali penelitian yang berkata atau menyatakan apa bagian yang paling menentukan sebuah sesi konseling menjadi konseling yang efektif. Ada penelitian yang mengatakan bahwa peran konselor itu yang paling banyak menentukan. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa peran konseli yang terbuka, yang mau menerima arahan atau masukan dari konselor yang membuat sebuah sesi jadi efektif. Ada juga yang mengatakan, ya, penelitian yang menyatakan bahwa tergantung metodenya, tergantung masalahnya, tergantung treatmentnya, gitu ya. Dan dari semua bagian tersebut ada satu yang paling bisa kita kendalikan sebagai seorang konselor, yaitu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa konseling kita. Kalaupun kita paksa, maka sesi konseling jadi tidak efektif, ya. Ada juga atau sesi konseling itu tidak bisa kita rencanakan, ya, jadi tidak bisa kita kendalikan. Treatment atau metode pendekatan mungkin kita tahu di pikiran kita bagaimana teorinya, tapi pada saat aplikasi tentu sangat ditentukan oleh keadaan kita secara pribadi, ya, secara pribadi dan profesional. Nah, maka dari itu satu hal yang paling bisa kita kendalikan adalah diri kita sebagai seorang konselor untuk membantu sesi konseling menjadi konseling yang efektif. Sebetulnya dari tadi saya katakan konseling yang efektif, ya, efektif itu ukurannya seperti apa, gitu ya. Yang disebut dengan efektif atau yang dimaksud dengan efektif adalah sesi konseling yang bisa membantu konseli kita menemukan pola-pola yang tidak ia sadari, membantu dia atau memfasilitasi dia mencapai tujuan, ya, tujuan yang ia ingin dapatkan atau harapan-harapan yang ia bawa ke ruang konseling, dan juga tentunya membuat konseling kita merasa lebih lega, lebih merasa positif dalam menjalani hari-harinya, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan konseling yang efektif. Nah, dalam pengalaman kita belajar konseling, tentu seringkali kita diajarkan bahwa konselor adalah sosok yang harus punya kompetensi yang serba sempurna, gitu ya. Harus punya kualitas-kualitas yang serba positif, sehingga digambarkan bahwa konselor itu seakan-akan tidak seperti manusia, seakan-akan seperti malaikat yang harus serba positif, yang tidak boleh merasakan perasaan-perasaan yang dikategorikan sebagai perasaan negatif, dan harus selalu tersenyum, gitu ya, harus mampu A, B, C, D, E, gitu ya, harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa semuanya, harus. Nah, ini seakan-akan sosok konselor ideal itu seakan-akan sosok yang tidak bisa diraih, yang tidak bisa didapat, gitu ya, tidak bisa dimodel oleh seorang manusia seperti kita yang punya keterbatasan. Dan seringkali kalau kita bicara keterbatasan, ya, dalam pendidikan konseling, dalam pendidikan psikologi juga pasti itu dikatakan bahwa dalam sesi konseling kita tidak boleh membawa bias-bias pribadi kita, ya. Itu yang disebut dengan counter transference. Apa itu counter transference? Di mana saat kita tidak menyadari bias pribadi kita yang kita bawa dalam sesi konseling dan akhirnya mempengaruhi sesi konseling sehingga menjadi tidak efektif. Namanya manusia, ya, kita namanya manusia, belajar menjadi seorang konselor pasti punya bias pribadi. Dan pendekatan yang kita sudah pelajari sebelumnya untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada bias pribadi yang kita bawa, ya, itu baik,
gitu ya. Itu yang seharusnya, itu yang ideal. Tapi kalau kita mendengar kata tidak boleh, maka kecenderungan yang kita lakukan adalah kita akan menghindari. Karena kita menghindari, maka kita tidak kenal dengan bias-bias pribadi kita. Nah, dalam pelatihan konseling dengan konseling satir Indonesia kali ini, justru kita akan mengupas habis, kita akan belajar, kita akan mengenali bias-bias pribadi kita. Dengan kita mengenali bias pribadi kita, maka bias yang sebelumnya tidak kita sadari menjadi dibawa ke dalam keadaan sadar, masuk dalam pemahaman kita, sehingga ini bisa kita gunakan, sehingga kesadaran ini ya, pemahaman ini bisa kita gunakan dan bisa kita kendalikan gitu ya, supaya tidak mempengaruhi sesi konseling kita. Bapak Ibu, kita sebagai konselor tentu ya, karena kita masih manusia ya, saya juga mau sharing sedikit tentang pengalaman saya. Saya belajar konseling dari tahun 2002 dan mulai melakukan konseling sekitar 6 tahun yang lalu. Semua sesi yang saya jalani, saya belajar ya dari sesi saya dengan konseli saya. Saya selalu belajar hal baru tentang diri saya, tentang keterbatasan saya. Walaupun saya sudah banyak jam terbang, ternyata beberapa sesi terakhir dalam bulan ini gitu ya, yang saya lakukan, saya belajar satu hal lagi tentang diri saya gitu ya. Jadi saya pikir saya sudah banyak mengetahui keterbatasan saya sudah dapat mengendalikannya, ternyata saya belajar satu lagi hal baru. Jadi kemarin itu saya menangani satu kasus konseling ya, di mana konseli saya adalah seorang yang menerima beasiswa dan tidak termotivasi untuk melanjutkan studinya. Pada saat saya melakukan konseling, saya menyadari gitu ya, bahwa saya harus hadir, saya harus menerima dia apa adanya. Tapi setelah sesi berlangsung, sepertinya sesi ini sangat tidak efektif, berputar-putar gitu ya. Saya tidak bisa membantu konseli menemukan akar masalahnya. Saya juga kurang bisa memahami alasan dia untuk tidak termotivasi. Di saat itu saya sadar bahwa nilai pribadi saya, value saya tentang sebuah pendidikan itu masuk dan mempengaruhi sesi konseling. Ternyata saya punya value yang tinggi terhadap sebuah pendidikan. Saya punya harapan bahwa orang kalau sudah diberikan beasiswa itu harus apapun yang terjadi gitu ya, harus berusaha sebaik-baiknya untuk bisa memanfaatkan beasiswa tersebut. Nah, ini satu hal yang baru buat saya. Sebetulnya bukan satu hal yang baru yang saya sadari gitu ya. Saya sudah sadar bahwa pendidikan itu hal yang penting, tapi ternyata saat saya menghadapi satu orang klien atau konseli yang memiliki hambatan dalam hal belajar karena sudah mendapat beasiswa gitu ya, ternyata saya ke-trigger gitu ya. Ke-trigger dalam arti kata saya tidak sadar bahwa nilai-nilai pribadi saya paksakan kepada klien saya gitu ya, dan mempengaruhi tujuan dia untuk melakukan hal lain gitu. Saya jadi mengarahkan sesi konseling supaya klien saya ini jadi termotivasi belajar dan tidak menyia-nyiakan beasiswanya. Nah, karena saya paham hal tersebut, di sesi berikutnya saya jadi semakin sadar gitu ya, kalau saya menemukan atau berhadapan dengan konseli yang sama, maka saya akan mengendalikan nilai-nilai pribadi saya tersebut dan hadir utuh sepenuhnya menerima konseli dan memfasilitasi konseli untuk mencapai tujuan konseling walaupun itu berbeda dengan value saya. Itu sedikit cerita dan pengantar dari saya. Kita akan membahas lagi atau kita akan masuk ke materi pada video berikutnya. Terima kasih.